warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Kadep Purwantara, mahasiswa semester 1 dengan NIM 21014144247, kelas 1F, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Parungkuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengamati salah satu fenomena terkait dengan perkembangan peserta didik, dan nanti juga saya akan mewawancarai salah satu peserta didik yang masih bersekolah di bangku sekolah dasar. Sebelum kita mewawancarai salah satu peserta didik, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu perkembangan peserta didik. Jadi perkembangan peserta didik adalah suatu tahap perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, moral, pola pikir, fisik, psikis, menuju ke tahap selanjutnya yang saling berkesinambungan. Maksudnya di sini peserta didik akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, seperti seorang anak yang belum bisa berjalan sehingga bisa berjalan, orang yang belum bisa membaca atau anak yang belum bisa membaca menjadi bisa membaca. Langsung saja saya akan mewawancarai salah satu peserta didik yang masih bersekolah di bangku sekolah dasar. Saya sudah bersama salah satu peserta didik. Ini ada namanya siapa? Desa Made Indriani. Desa Made Indriani. Biasa dipanggil siapa? Sakde. Sakde kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD ya? Iya. Berarti berapa umurnya sekarang? 10 tahun. 10 tahun. Terus sekolahnya di mana? Di Karambua 1. Di SD apa namanya? SDN 138 Karambua. Sekolahnya kakak dulu itu. Umur 10 tahun. Kalau teman-temannya di sini banyak nggak? Banyak. Siapa semua? Siapa namanya? Desa Putu Puspita Dewi. Puspita Dewi. Siapa lagi? Putu Chandra Inaya. Putu Chandra Inaya. Berapa orang satu kelas itu? 18 orang. Kalau di sekolah suka belajar matematika enggak? Suka. Kenapa suka? Karena sambil menghitung angka. Oh, menghitung, suka berhitung berarti ya? Hitung angka itu suka. Ya. Kalau tambah-tambah kurang-kurang begitu udah bisa kan? Namanya matematika. Kalau perkalian sama pembagian udah bisa? Belum? Udah. Perkalian udah, pembagian belum. Oh, perkalian udah, pembagian belum. Kenapa pembagian belum? Karena belum diajarin sama guru. Oh, belum diajarin. Kalau di sekolah misalnya gurunya terlambat datang, sore, adik biasanya ngapain? Baca buku. Nggak main-main sama temannya? Tapi ada temanmu yang main-main ya? Laki-lakinya pasti. Sering diganggu enggak? Sering. Diganggu diapain? Ambil bukunya. Siapa yang biasa ambil? Ini laki-laki. Diapain, langsung diambil begitu, dirampas? Iya. Kalau istirahat biasanya ngapain? Nggak pernah istirahat karena pandemi ya? Iya. Kalau dulu sebelum pandemi begitu, kalau istirahatnya ngapain? Makan, jajan, bermain, atau baca buku di perpus. Iya. Bermain. Kangen enggak masa-masa sekolah sebelum pandemi? Kangen ya, karena masih bisa kumpul-kumpul sama teman-teman ya. Iya. Sebelum berangkat sekolah malamnya Sakde nyiapkan buku enggak untuk besok pagi? Nyiapkan. Untuk besok pagi. Kalau baju? Sudah langsung. Tadi malamnya ya. Bukan ibunya yang siapkan. Berarti Sakde sendiri ya. Pintar berarti mandiri. Demikian wawancara saya bersama adik Sakde. Terima kasih sudah bantu kakak ya. Semangat terus belajarnya, jangan mudah menyerah. Berdasarkan hasil wawancara saya tadi bersama salah satu peserta didik, yaitu Desa Made Indriani, kelas 4, umur 10 tahun, saya melihat perkembangannya sudah cukup baik. Usia 9-10 tahun dianggap sebagai salah satu tahapan usia yang krusial.
kemandirian anak dan minatnya pada pertemanan ini kelihatan di usianya sekarang. Usia ini adalah saat yang penting bagi anak-anak untuk mendapatkan rasa tanggung jawab dengan tumbuhnya kemandirian mereka. Tidak hanya emosional, perubahan fisik pubertas mungkin terlihat juga di usia 9-10 tahun. Adapun tahap perkembangan yang ditunjukkan oleh peserta didik tadi adalah perkembangan kognitifnya. Anak-anak usia 9-10 tahun biasanya mulai menunjukkan kesenangannya. Desa Made tadi mengatakan bahwa dia suka belajar matematika karena suka perhitungan. Memang di masa ini anak menyukai tantangan aritmatika, tetapi tidak selalu memahami hubungan matematis dalam praktik yang rumit. Perkembangan kognitif pada anak usia ini biasanya meliputi paham dalam penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. Kemudian perkembangan sosial, di mana tadi Desa Made mengatakan bahwa dia memiliki beberapa teman dan dia juga hafal nama-nama temannya serta mengetahui jumlah teman dalam satu kelas tadi. Ini menunjukkan bahwa anak yang semakin dekat dengan temannya dan mungkin juga akan menunjukkan rasa cemburu saat temannya bermain dengan teman yang lain. Hal ini sering terjadi pada anak usia 10 tahun. Kemudian tahap perkembangan yang ditunjukkan oleh Desa Made Indriani tadi adalah perkembangan bahasa dan berbicara di usia 10 tahun. Pada dasarnya di usia 10 tahun ini, anak tidak terlalu banyak mengalami perkembangan yang signifikan. Artinya, kemampuan berbicara dan menggunakan bahasa sudah mendekati sempurna. Sebagai contoh, tadi Desa Made menjawab pertanyaan dengan cukup baik, penyusunan kata yang digunakan juga sudah baik, kemudian menjawab dengan tepat dan memahami pertanyaan yang saya berikan. Kemudian tips sebagai orang tua, kita harus memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan yang dialami anak usia 10 tahun ini. Bahkan sekalipun ia sudah menunjukkan bahwa ia lebih dekat dengan teman sebayanya dibanding kita, orang tuanya, kita bisa menunjukkan dukungan pada anak dengan berbagai hal. Misalnya, izinkan anak untuk bermain di luar rumah dengan teman sebayanya, atau ajak anak untuk berolahraga, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan perkembangan peserta didik. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Santi 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 Om.